terlebih dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah, kemudian saya hormati ketua program keahlian, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan karyawati SMK Negeri 1 Bengkalis. Kemudian yang Bapak banggakan anak-anak kami baik kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang pada pagi hari ini sudah hadir di lapangan dalam rangka melaksanakan kegiatan upacara bendera Senin pagi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah perdana kita masuk, kita masih diberikan kesempatan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan setiap program-program yang ada di sekolah kita, terutama pagi hari ini kita menjalankan kegiatan upacara. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita pagi hari ini, apa yang baik pagi hari ini membuka hati kita, menambah semangat motivasi untuk kita ke depan dalam melaksanakan proses pembelajaran di SMK Negeri 1 Bengkalis. Dan insya Allah semua yang kita lakukan dicatat sebagai amal ibadah kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada para peserta upacara yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini dalam amanah tentunya yang pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada petugas upacara yang sudah menyumbangkan tenaganya, menyumbangkan pikirannya untuk bagaimana berproses untuk bisa menjalankan aktivitas pagi, yaitu menjadi petugas upacara. Tentunya ini tidak mudah karena kita melihat dari pagi tadi untuk mempersiapkan upacara saja butuh waktu hampir kurang lebih 20 menit. Nah, ini tentunya menjadi PR kita bersama, walaupun yang sudah bertugas ini sudah memajukan diri untuk menjadi petugas, tetapi masih juga banyak siswa-siswi kita yang belum peduli tentang bagaimana proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan di sekolah kita. Karena saya melihat pagi tadi banyak petugas-petugas yang kosong, tetapi di antara sekian banyak kita jumlah siswa kita ada 592. Nah, menjadi petugas upacara yang tidak lebih dari 11 orang ini saja mencarinya susah. Artinya apa? Bahwa selama ini kita melihat bahwa hari-hari yang kita lakukan ini adalah hari-hari yang penuh dengan kedaruratan. Jadi tidak ada persiapan-persiapan khusus. Jadi semua yang kita lakukan, semua yang kita baca, semua yang kita jalani hanya sekedar saja. Maka ini penting bagi kita semua. Kalau kita ingin hidup kita tuh lebih mudah, maka kita harus keras di awal. Tetapi kalau kita mau bersusah-susah hidup ini terasa keras, maka lembutlah kalian dalam hidup ini. Jadi kita berharap kejadian-kejadian yang seperti ini tidak terulang kembali. Karena SMK Negeri 1 sudah lama berdiri, 20 tahun kita berdiri. Tetapi banyak hal-hal yang dulunya sudah bagus, hari ini menurun. Halo, yang ujung sebelah kanan bisa mendengarkan. Kemudian yang kedua, tentunya nanti saya meminta nanti dengan Bapak Wakil Keketuaan Pembina OSIS untuk bagaimana meluruskan upacara ini. Karena saya banyak melihat bahwa ada di dalam kegiatan upacara-upacara ini yang masih butuh nanti keseragaman. Contoh, dikala melaksanakan pengibaran bendera, siapa yang harus hormat? Saya melihat petugas-petugas upacara selain penyanyi itu seharusnya hormat. Karena dia tidak sedang bertugas dikala menjalankan kegiatan penaikan bendera. Mulai dari pembawa acara, kemudian pembaca undang-undang dan semuanya itu harusnya hormat.
Ini contoh salah satu, dan masih banyak lagi. Dikala kita sedang hormat, ya, sedang hormat tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut kita. Saya melihat ada laporan dari masing-masing pemimpin barisan itu. Jadi sambil hormat sambil berbicara. Jadi kalau mau hormat, hormat dulu. Udah selesai baru berbicara. Itulah tanda-tandanya. Ada istilahnya hormat gerak. Jadi setelah gerak itu baru bergerak. Ini sudah di atas tangan itu baru gerak. Berarti nggak sinkron. Jadi ini adalah hal-hal menurut kita kecil, tetapi perlu diseragamkan nantinya melalui Bapak Wakil Kesiswaan dan Pembina OSIS nanti untuk diseragamkan. Mungkin kita ngambil satu waktu untuk bagaimana mensimulasi kegiatan upacara supaya nanti semuanya bisa menjalankan sesuai dengan keseragaman yang kita. Karena semua ini ada aturan-aturannya. Dalam baris berbaris itu ada aturan-aturannya. Jadi tidak hanya sekedar supaya bisa semuanya minimal untuk kegiatan upacara itu semuanya seragam dan bisa kita luruskan. Kemudian yang berikutnya, khusus untuk kelas 12, bahwa insya Allah kita mulai tanggal 31 Maret sampai dengan tanggal 2 April akan melaksanakan event besar, yaitu pelaksanaan uji kompetensi keahlian. Ini skalanya nasional, karena soal-soalnya yang membuat dari pusat. Nah, yang perlu Bapak ingatkan adalah bahwa pelaksanaan UKK ini dilaksanakan 3 hari dan tidak ada pelaksanaan UKK susulan. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Karena kemarin ada beberapa yang telepon UKK saja mau disusulkan. Saya sampaikan bahwa UKK tidak ada susulan. Kenapa? Karena yang akan memberikan penilaian asesor dari luar itu dari perusahaan, dari perguruan tinggi. Jadi satu orang yang diuji dengan satu kelas yang diuji itu biayanya sama. Nah, jikalau memang ada yang memang tidak bisa, selagi waktu rentangnya masih nanti, nah silahkan, tetapi dengan catatan biaya sendiri. Nah, kalau satu hari itu 2 juta lah kalian bayar satu hari sendiri. Karena sekolah tidak ada membuat ujian UKK susulan. Nah, mohon nanti ini digarisbawahi. Nah, saya berharap kepada anak-anak kami yang kelas 12, karena dengan waktu yang sangat singkat itu, mohon apa-apa yang memang diperlukan dan menurut kalian masih menjadi keraguan, silakan didiskusikan mulai dari sekarang. Ya, jangan besok dikala nanti pelaksanaan daripada UKK berjalan baru sibuk, bingung kesana kemari tak tentu arah, itu sudah terlambat. Jadi Bapak berharap kepada khususnya kelas 12 untuk memperhatikan itu. Kemudian mulai tanggal 6 hari Senin nanti sudah juga melaksanakan ujian akhir jenjang, ujian sumatif akhir jenjang untuk kelas 12. Itu udah ujian terakhir. Kalau sudah itu, nah silakan. Kalian mau masuk, mau tidak masuk, silakan. Tetapi dalam waktu 2 minggu ke depan mulai dari sekarang, tolong diperhatikan dengan baik-baik. Jadi aktivitas kalian di luar dikurangi atau bahkan dihapus dulu untuk sementara waktu. Kalian fokuskan di dalam menghadapi ujian UKK dan ujian sumatif akhir jenjang yang akan dilaksanakan dalam 2 minggu ke depan. Karena ini akan menentukan nasib kalian untuk yang kelas 12. Jangan sampai 2 minggu ini kalian dinyatakan nanti nasibnya tidak baik-baik saja. Kemudian jikalau ada ujian semester kemarin yang belum mengikuti atau ada yang ketinggalan di dalam mata pelajaran, silakan secepatnya untuk menemui guru yang bersangkutan. Karena kita cepat, insya Allah nanti rentang pengumuman itu tanggal 2 sampai tanggal 5 Mei itu sudah diumumkan. Nanti secara pastinya tanggal berapanya nanti akan disampaikan ulang oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
Kemudian untuk yang kelas 10 dan 11, jadi hari ini tetap tidak ada istilahnya pulang cepat. Nah, jadi kita sekarang hari ini tentunya setelah kegiatan upacara ini selesai, itu dijadwalkan ada halal bihalal, kemudian nanti gotong royong. Setelah gotong royong selesai baru masuk ke kelas seperti biasa. Karena kita sudah full day, kita sedang disorot, semua tidak ada sekolah-sekolah di Bengkalis ini nanti yang pulang-pulang cepat. Nah, mengenai masalah besok itu nanti tentunya masih kita konsultasikan, karena banyak sekolah untuk UKK itu kelas 10 dan 11 tidak diliburkan. Jadi tentunya kita akan mengikuti regulasi yang ada, aturan yang ada, bagaimana proses selanjutnya. Dan saya berharap kita mulai pendewasaan, kita mulai berpikir, jangan sampai nanti kita ini kita jumlahnya banyak, tetapi pada hakikatnya kita ketinggalan. Kita nggak mau. Kita hanya menang di kuantitas, tetapi selalu kalah di kualitas. Ya. Jadi kita maunya jumlahnya banyak, memang anak-anaknya hebat, kekuatan kita besar. Jangan sampai hanya kita menang di jumlah, tetapi porak-poranda kita di dalam. Jadi tentunya pada kesempatan hari ini, setelah kita menjalankan puasa 1 bulan penuh, dan hari ini sudah masuk pada bulan Syawal, tentunya Bapak atas nama Kepala SMK Negeri 1 Bengkalis mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, baik atas nama pribadi dan atas nama sekolah. Tentunya dalam setahun kita bersama berproses dalam pembelajaran, banyak hal-hal yang sudah kita lalui, ada yang berkenan, ada yang kurang berkenan, ada yang berkenan. Nah, tentunya yang kurang berkenan dan tidak berkenan inilah menjadi masalah buat kita. Maka tentunya Bapak selaku kepala sekolah dan mewakili guru karyawan SMK Negeri 1 Bengkalis mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang dan lebihnya hanya dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional.